Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan sebuah video hasil dari konsultasi online melalui WhatsApp dari Bapak Sudarman di Lampung yang membudidaya tanaman parea atau pare varietas Dulko. Saya memang sengaja menyertakan nomor WA saya di channel Pejobro untuk tujuan konsultasi hal-hal semacam ini, agar dapat memberikan sedikit solusi untuk para petani dalam menghadapi segala permasalahan yang terjadi di ladang yang tentunya berbeda-beda. Karena pada dasarnya prinsip budidaya itu lingkungan atau iklim setempat sangat mempengaruhi atas keberhasilan budidaya. Dan inilah kiriman video yang pertama dari Bapak Sudarman di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudarman, tempat tinggal Kampung Srikaton, Kecamatan Seputi, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Iya lo tandurannya kayak ngene. Nah, kayak umurnya 21 hari. Ya kan aku dia ketok ya. Nah, ini maksud saya itu pemupukan kocor pakai mutiara kan. Nah, gue per satu drumnya itu kan 200 liter ya, itu dikasih MPK nya berapa, terus mutiara berapa, KCL nya berapa, terus potspatnya berapa. Mohon petunjuk. Ini usianya 21 hari bro. Makasih. Pada kiriman video yang kedua dari Bapak Sudarman di Lampung, beliau menjelaskan tentang keadaan tanaman parenya yang sudah berusia 21 hari setelah tanam dan memohon petunjuk bagaimana tata cara pemupukannya. Saya mengamati video pertama dari Bapak Sudarman bahwasanya tanaman tersebut masih kurang air. Hal itu terlihat dari daunnya yang masih menelungkup ke bawah, agak berwarna kuning, dan juga kondisi tanahnya agak kering. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, segeralah untuk melakukan penyiraman secara rutin terhadap tanaman pare. Kemudian yang kedua tentang pemupukan, bahwasannya Bapak Sudarman juga sudah menyebutkan sudah memakai pupuk NPK Mutiara. Hal ini sudah sangat bagus pupuknya, namun karena tanaman pare Bapak Sudarman baru berusia 21 hari setelah tanam, jangan dulu-dulu menambahkan unsur K dan unsur P, karena pada kondisi tersebut tanaman masih dalam fase pertumbuhan. Jadi lakukan saja penyiraman secara rutin dengan disertai pemupukan NPK dari Mutiara saja. Kemudian setelah 2 minggu, saya mendapat kiriman video yang kedua dari Bapak Sudarman di Lampung yang menjelaskan kondisi tanaman parenya yang sudah berusia 35 hari setelah tanam. Dan inilah videonya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Tani, ini saya lagi di tengah-tengah tanaman parea yang telah berusia sekitar 35 hari setelah tanam. Nah, ini saya mau konfirmasi sama Mas Pejobro ini. Nah, di usia ke-35 ini kan kita sudah memakai pemupukan untuk pembuahan. Nah, ini mohon petunjuknya Mas Pejobro untuk mendukung pembuahan serta mengusir lalat buah ini. Saya belum seberapa paham obat insektisida apa yang digunakan untuk mengusir lalat buah. Dan Mas Pejobro, ini saya kabarkan bahwa di lokasi ini kita nanam pare 1/4 hektar ini.
Ya mudah-mudahan kayaknya ini pertumbuhannya udah bagus ini menurut saya, tapi nggak tahu kalau menurut Mas Paijo Bro ini. Melihat perkembangan daunnya, apa sudah bisa dikatakan bagus karena daunnya sudah lebar-lebar ini Mas Paijo. Nah di sini juga ada ini seorang pekerja Mas Paijo, ini Mas Widodo, ini pekerja saya yang aktif. Nanti tak deketin ini, deket ke kamera. Nah ini Mas Paijo Bro ini kalau mau kenalan nih ya. Nah ini orangnya, nah, pakai kaos kuning bukan berarti Golkar, bukan. Mas Paijo, mohon petunjuknya ya untuk pemupukan terang. Dan selanjutnya ini saya mau tanya lagi mengenai tunas air ini, apa sampai para-para ke bawah itu harus dibuang semua ya? Mohon petunjuk ya. Saya kira itu ya video ini udah pemupukan yang keempat ya. Mohon petunjuknya Mas Paijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kiriman yang kedua dari Bapak Sudarman di Lampung, tanaman parenya sudah berusia 35 hari setelah tanam, dan saya cukup puas dengan tindakan yang diambil oleh Bapak Sudarman yang segera secepatnya melakukan penyiraman dan pemupukan secara rutin. Dalam kiriman video yang kedua, Bapak Sudarman menanyakan banyak sekali hal sampai saya membuat catatannya, Bro. Pertanyaan pertama, mohon petunjuknya untuk pupuk pembuahan. Kemudian yang kedua, untuk mengusir hama lalat buah pakai insektisida apa. Kemudian yang ketiga, melihat pertumbuhan tanaman di umur 35 hari setelah tanam, apakah tanaman ini sudah bagus apa belum. Kemudian yang keempat, ada pekerja Pak Widodo di ladang. Dan pertanyaan keenam, tunas air apa harus dibuang sampai ke para-para atau bagaimana. Dan pertanyaan yang terakhir tentang pemupukan yang sudah dilakukan, pemupukan 4 kali. Satu persatu saya jawab, Bro. Yaitu yang pertama, mohon petunjuk untuk pupuk pembuahan. Jadi begini Pak Sudarman, karena kondisi tanaman pare jenengan itu sudah berusia 35 hari dan saya sudah mengamati, di situ sudah banyak perubahan. Untuk masalah pemupukan ini naik ke tahap berikutnya, yaitu tadinya memakai NPK Mutiara 5 kilo sampai 6 kilo dalam 200 liter air. Ini ditingkatkan lagi menjadi 6 sampai 7 kilo per 200 liter air, bisa ditambahkan dengan KCL 3 kilo untuk mendongkrak pembuahan. Karena pada kondisi ini saya melihat tanaman sudah mulai keluar tunas-tunas baru yang pada akhirnya tunas-tunas itu akan membawa bakal buah. Jadi tingkatkan lagi dengan menambahkan KCL. Atau kalau kondisi harga sedang bagus, Bapak Sudarman ini bisa menambahkan KNO. Jadi NPK ditambah KNO. Kemudian yang kedua, Bapak Sudarman ini menanyakan untuk mengusir lalat buah pakai insektisida apa begitu. Jadi karena lalat buah ini menjadi hama utama para petani dalam budidaya tanaman pare, jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin dalam pengendalian hama lalat buah ini. Untuk insektisida, Bapak Sudarman bisa memilih insektisida yang berbahan aktif Dimetoat dan Profonovos. Bapak Sudarman bebas memilih merek dagang apapun, yang penting berbahan aktif itu. Dengan dosis yang sudah tertera di label insektisida tersebut, dilakukan penyemprotan secara rutin di tanaman. Dan penyemprotan yang maksimal, yang bagus, dilakukan pada sore hari sekitar jam 4 sore ke bawah, Bro. Kemudian pertanyaan yang ketiga, untuk pertumbuhan tanaman, melihat pertumbuhan tanaman di umur 35 hari, ini bagaimana, Bro? Sudah bisa dikatakan bagus apa belum?
seperti itu. Jadi memang kondisi tanaman dari Bapak Sudarman ini dari video yang pertama sudah banyak perubahan. Daunnya sudah lebar, membuka sempurna, dan tipis daunnya. Hal ini terlihat ketika tanaman terkena angin melambai-lambai. Jadi bisa disimpulkan bahwa kondisi tanaman Bapak Sudarman ini benar-benar mempunyai daun yang tipis. Jadi kesimpulannya begini Pak Darman, itu kondisi tanaman sudah sangat bagus, sudah sangat maksimal. Namun perlu diingat, jangan pernah menambahkan unsur N dalam pemupukannya. Karena unsur N ini hanya akan menebalkan daun, jadi daun pare menjadi tebal dan akhirnya menelungkup ke bawah seperti ini, seperti mangkok dibalik bro. Jadi kesimpulannya, tetap pertahankan dosis pemupukannya dan pengendalian hamanya. Karena pada kondisi itu sudah membawa banyak cabang yang membawa bakal buah. Jadi seperti itu Pak Sudarman. Kemudian pertanyaan yang kelima, ada Bapak Widodo yang sedang bekerja di ladang. Ya, saya menitip salam pada beliau, tetap semangat bekerja di ladang Pak. Ya, jangan pernah menyerah dengan panas terik matahari. Karena kondisi tanaman pare sekarang di Lampung kondisinya harganya sedang bagus-bagusnya. Jadi begitu ya Pak Widodo. Kemudian pertanyaan yang keenam, tunas air apa sampai para-para harus dibuang semuanya? Jadi begini Pak Darman, itu tunas air yang dibuang seperti yang saya sampaikan dulu melalui WA, hanya pada kondisi bawah sekitar 25 cm di atas mursa. Jadi sekitar 6-8 daun di setiap ketiak itu dibuang. Dan untuk selanjutnya cabang atau tunas air yang muncul dibiarkan hidup. Hal itu bertujuan untuk mengisi dinding samping atau ya dinding sampingnya ya. Jadi para-para itu kan dinding sampingnya biar rapat, jadi diisi oleh tunas-tunas air tersebut. Jadi saya ulangi lagi, tunas air yang di atas itu sudah dibiarkan hidup saja, jangan dibuang. Kemudian pertanyaan terakhir tentang pemupukan, ya sudah dilakukan pemupukan 4 kali. Saya sudah sampaikan tadi, sama dengan konsep yang di depan, tingkatkan lagi sesuai dengan umur tanaman tersebut. Dan kesimpulannya, kalau kondisi tanaman pare Bapak Sudarman di lokasi Lampung sana kondisi harganya sedang bagus, jangan eman-eman. Kalau bahasa Jawanya itu eman-eman memakai pupuk, tambahkan saja KNO. Jadi pakai NPK Mutiara itu dan ditambahkan KNO buah untuk mendongkrak pembuahan yang maksimal gitu bro. Kemudian saya mendapatkan kiriman video yang ketiga dari Pak Sudarman, yang mana kondisi tanaman parenya sudah berusia 45 hari setelah tanam. Dan ini videonya bro. Pare mulai panen pertama pada umur 45 hari setelah tanam. Tadi pagi sudah kami panen dapat 15 kg, alhamdulillah. Di video yang ketiga, kiriman Bapak Sudarman usia 45 hari setelah tanam, saya melihat videonya sudah sangat jauh berbeda, banyak sekali perubahan. Dinding samping sudah terisi oleh tunas-tunas baru, dan tunas-tunas baru di atas di para-para juga sudah banyak. Dan alhamdulillah saya senang sekali mendapat kabar dari Pak Sudarman sudah mulai panen yang pertama dengan harga di sana Rp7.000 per kilo. Saya senang sekali bisa memberikan sedikit masukan kepada beliau sehingga bisa mencapai kondisi seperti dalam video tersebut. Tinggal bagaimana dipertahankan penyiraman secara rutin, pemupukannya, dan pengendalian hama serta penyakitnya. Kemudian yang kedua, saya melihat kondisi lahan Bapak Sudarman itu memakai para-para seperti huruf T ya. Saya sampai membuat miniatur seperti ini bro. Jadi para-paranya punya Pak Sudarman itu seperti ini bro ya. Sedangkan
cabangnya di atas itu sudah banyak banget. Jadi saya menyarankan Pak Sudarman, jadi para Bapak Sudarman di sana kan seperti ini huruf T, ini gulakannya dan tanamannya di sini. Ini disambungkan saja dengan bilah bambu seperti ini, ya. Kemudian ditarik tambang di sini, bro, ke sini, ya. Ini ada bilah bambu, tarik ke sini. Dan ini kekosongan ini ditaruh tambang lagi beberapa lajur, ya. Hal ini bermaksud yang pertama, itu kan cabang di atas sudah banyak, jadi biar mengisi ke sini, yang ini ke sini, dan juga para-para karena disambungkan seperti ini menjadi semakin kuat. Mohon untuk segera diperhatikan ya tentang para-paranya. Dan kemudian saya juga mendapatkan kiriman video berikutnya yang keempat pada kondisi tanaman pare umur 53 hari setelah tanam. Ini kondisinya sudah luar biasa dan saya cukup senang karena budidaya tanaman pare Bapak Sudarman di Lampung berjalan lancar dan sukses. Buahnya sudah banyak, harganya bagus. Saya senang sekali. Sukses selalu Bapak Sudarman, dan video kiriman yang keempat saya sertakan di akhir video. Semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Yang mengetahui dikalahkan oleh yang memahami dikalahkan oleh yang mencintai, dan yang mencintai dikalahkan oleh yang menghayati. Salam sukses, salam sejahtera, sudah saatnya petani jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Paijo Bro, terima kasih atas bimbingan selama ini dalam penanaman parea. Terima kasih Mas Paijo.